Oke. Ada yang nawarin apa itu projectnya 5 lagu dibikin video klip gitu loh. Udah take. Akhirnya nggak rilis juga. Terus dari mana? Pas meledaknya awalnya mana? Di TikTok dulu? Di TikTok. Itu potongan klip atau ada yang pakai Sony atau gimana? Itu kayaknya ada yang ngomong, Mas. Kan awalnya kita nggak ngira kalau di Wates itu ada pendengarnya gitu. Iya. Kita share di Instagram, ternyata kok ada yang dari Magelang, ada yang dari mana? Purworejo. Moga Lekas Sembuh ini itu adalah lagu yang buat kita refleksi diri selama 2024. Selamat datang di Rumah Podcast bersama saya Ruben Mahendra, ex Kolektif, Collaboration Space. Ada putar balik, putar balik, atret. Iya. Bablasan. Keren. Ini teman-teman ini kayaknya nggak asing nih wajahnya ini. Iya. Udah tua ya? Udah tua. Aku nggak bilang loh ini. Menarik nih. Kalau ngomongin tua nanti kita akan bahas. Soalnya ada lagu yang baru juga kan. Nah ini kayaknya galuh nggak cuma sekali ini. Pernah juga. Iya, dulu zaman audio only ya. Iya benar. Oke. Sama siapa tuh itu? The Real Rumah Podcast dulu. Rumah saya. Viral kan? Iya. Viral. 5 tips mendekati Padahal bohongan ya itu. Bohongan. Dikibul tuh. Tapi sampai sekarang loh bro. Beberapa hari yang lalu masih ada yang nge-like itu. Wah mantap. Ada yang nge-like, terus ada yang nge-save gitu. Padahal Itu tips abal-abal gitu. Anak SMP itu pasti. Anak SMP, Iya. bener. Bau apa itu untuk deketin cewek itu paling wah ini SMP ini cocok. Iya, main gitar apa kek. Berarti ilmunya masih berguna. Masih berguna untuk SMP. Masih berguna. Nek kuliahan ya beda. Wah iya. Dia tidak tahu siapa yang ngomong itu usianya berapa. Berarti awet nom. Awet nom. Ada Mas Galuh. Oke. Ada Mas Kumisan. Mas Kumisan. Mas Kumisan, Rudi, terus ada Mas Dwi. Dwi siapa? Dwi siapa kan jenenge? Otnasus. Haley William. Iya. Jadinya siapa? Haley William itu siapa? Iya. Otnasus. Susanto coba. Adi pirang tahun yang lalu aku ngerti, setahun orang tahun ini sebut Susanto. Itu tuh nganu bahasa kayak Malang itu, Balian itu. Aku awalnya enggak ngalam. Bulu Susanto. Lu baru tahu juga. Iya. Asal jangan. Iya. Acting yang bagus. Oke, ini mulai dari mana ya? Soalnya kalau lihat putar balik itu aku taunya sebenarnya dari zaman Jamweker sih. Oh, Jamweker. Jamweker dulu dulu zaman KKN. Aku tuh sering muter itu pas pada belum bangun itu tak muter Jamweker. 2018 ya. 2018. KKN. Iya. Sobat apa ya? Itu dulu katanya itu di tongkrongan nyanyiin gitu ya. Betul, nyanyi gitu. Nambah-nambahin bro, tapi keren sih. Itu cuma ngeplay, jadi nggak ada yang bangun itu bareng pas lagunya Indang yang Yakin apa ya? Kayak tahun-tahunnya hampir mirip gak sih? Atau setelah itu? Yakin apa ya? Yakin lagunya itu Indang sekali. Dari hati itu kayaknya sesudah ya? Kayaknya sesudah ya? Ya kita tidak kompak. sebelumnya tuh. Yang lagu dari putar balik yang sebelumnya ya? Iya, sebelumnya. Itu kayak Yakin tuh kurang setahun 2 tahun setelah itu ya? 2019 kayaknya gitu. Iya, terus play gitu kan. Nah, ini dulu jadi apa itu? Pernah itu ya di video klip itu ya. Iya, Bang. Ini yang ikut usung-usung. Jauh sebelum aku masuk ke putar balik, ternyata di tahun 2016 itu aku sudah berkontribusi untuk putar balik. Iya. Runner lama. Iya. Runner. Oh, terus dia udah masuk gitu? Belum sebagai Masih player. tapi tim bukan atau Bukan. Bukan. Oh, tiba-tiba dipanggil aja gitu. Oke. Dulu masih itu ya Wahyu ya pastinya. Iya, masih Wahyu itu. Oke. Tapi video klipnya nggak tayang. Iya. Sampai sekarang nggak ada. Sorry, itu harusnya ada video klip. Harusnya ada. Oh, dan itu ini sudah baru tahu aku. Udah syuting loh. Udah take itu. Cuman itu kenapa Pak aku lupa ya itu? Filenya hilang atau apa? Enggak mau jawab. Ada sesuatu yang nggak beres. Pasti ada sesuatu yang nggak beres tuh. Yakin tuh. Mana ya? Cara menyelesaikan problem itu ya dengan tidak merilis saja gitu. Ya, Kayak lebih tepatnya gitu ya. Amannya kayak gitu Amannya ya. kayak gitu. Oh, itu cuma video lirik. Iya, harusnya ada video klip.
Saya ada beberapa kasus juga itu memang udah syuting gitu kan, sehari 2 hari editing dan lain-lain, nggak dirilis tuh ada juga. Putar balik itu sering sebenarnya. Wah iya. Iya, dari lagu pertama dulu kita take berapa kali itu ya, berulang-ulang. Akhirnya yang goal yang apa itu yang lagu pertama bekas pacar kemarin itu. Iya di alun-alun. Itu 2 kali take-nya. 2 kali take? Oh, 2 kali itu di tempat studio yang berbeda gitu. Ini lagunya konteksnya. Konteks lagunya. Yang pertama itu, aduh nggak ya udah. Yang kedua ini. Terus Jambaker juga sama, udah take nggak jadi juga. Terus ketiga, Yang ketiga ini lucu. Aku Berasa ini. Abu Berasa itu sempat ada video klip juga yang Jadi itu dulunya tuh ada yang nawarin. kenapa ketawa dia? Kenapa dia ketawa? Baru sadar. Ada yang nawarin apa itu proyeknya 5 lagu dibikin video klip gitu loh. Udah take. Akhirnya nggak rilis juga. Tahu kenapa? Kenapa ke dia? Kenapa ke dia? Kalau mau tanya itu sebabnya apa ya tanya sama Dwi aja sih. Kenapa? Gak berani ngomong nih, biar ngomong nih. Kenapa? Oh ya. Itu kan tentang hanya Mas Galuh. Lebar-lebaran itu. Apa saya yang harus menjawab ini? Oh iya. Harusnya 5 ya gitu ya. Iya. 5 semua. Tapi Akhirnya bukan klip yang show gitu terus di syuting gitu bukan. Tapi memang terkonsep pada cerita gitu. Iya, karena album Rasa kan itu lagu pertama sampai terakhir kan ada ceritanya itu. Urut ya itu ya. Mau dibikinin to be continue kayak gitu loh. Akhirnya nggak jadi. Ternyata to be continue-nya itu karena nggak rilis. Continue itu maksudnya itu ya? Nggak dirilis itu ya? Iya. Oh, terus yang muncul Selamat Ulang Tahun. Itu Kita bersama SUT. sebelumnya itu ada Kita Bersama. lagu Kita Bersama. Oh, Kita Bersama terus SUT. Iya, Harusnya 5 itu. Iya, harusnya Semua 5. di-take. Tapi bukan itu loh. Tapi beda project lagi itu. Udah. Akhirnya kita memutuskan untuk dibikin lagi gitu. Oke, harusnya 5 itu Nah, serangkaian. sebelumnya kan itu masih pakai basis yang sebelum aku. Yang di video klip yang hilang tadi. Sama basisnya sekalian hilang tuh. Oh, sekalian. Oke. Oke, misteri lagu. Video klip yang apa ya, rare ya itu ya. Iya. Kalau tiba-tiba bisa dari uploader itu entah siapa gitu ya. Siapapun yang menemukan Bukan file itu ya. File itu. Sempet take itu. 5 klip. Udah take. Akhirnya ya itu tadi nggak jadi. Oh, tapi iya. lucu juga ya. Besok ada yang upload video klip itu. Tapi nggak ada yang tahu juga maksudnya. Kalau band-band luar itu pun kadang ada yang itu loh, uploading multi track. Tiba-tiba ada file bassnya doang gitu kan. Tiba-tiba bocor rawinya itu bocor gitu. dari mana kita kan nggak tahu kan gitu. benar. Apa mereka orang-orangnya itu juga gitu atau ya nggak tahu sih. Oh, fakta menariknya itu ternyata baru tahu nih. Oke, dan kemarin juga sempat rilis klip ya. Video Yang- lirik. Oh, sorry, video lirik. Dan itu kompilasi. Kompilasi. Nah, yang album pertama kan yang 16 titik berapa itu? 21. 16.21 itu kan juga kompilasi, bro itu bro. Iya. Kumpulan single kan itu? Kompilasi single itu dari album dari lagu di tahun 2016 sampai 2021. Nah, kenapa 1621? Seperti Itu konspirasinya. Oke, 16.21 itu ya Iya. dari 2016 sampai 2021. Oke. Track pertama Forever. Ya, yang sama itu kan Hello White Face. Bukan ya? Satunya siapa? Billy ya. Nah, Insan Sabili. Insan Sabili. Orang Malang kan itu. Malang. Pernah lah itu montoran sampai Wates tuh. Itu tuh orang Salatiga aslinya. Oh, Cuman asli dia Salatiga. sekolah di Malang kayak gitu. Salatiga Malang lagi. Ya, mantep ya, jauh. Ya. Salatiga Malang. Enggak nyangkut ternyata. Sial banget. Itu berapa track ya yang album pertama itu? 11. 11. Banyak sih. 11. Ya karena kumpulan itu, kumpulan 16. single-singlenya putar balik dari sebelum-sebelumnya gitu loh. 2016 2021. Kemudian album EP Itu di tahun Rasa. 2023. 5 track ya? 5 track. ada. Rasanya S-nya 5. Alay Rasih. Iya. Ya emang karena kita Oh, ya. di era itu. Alay. Rasa muncul. Nah, ini aku yang belum tahu nih, kan kita kalau throwback yang kemarin-kemarin pernah cerita kan, ngobrol-ngobrol tentang prosesnya, bahkan sebelum rilis ada event di cafe sebelah tuh.
pas rilisan album itu kan. Oh, sing pas rasa. Ya rasa itu. Terus Rudy pertama kali muncul apa ya? Ya, betul. Yes. Pertama kali aku sebagai personil tetap. Personil tetap. Ya. Oh, sebelumnya sempat ikut juga beberapa panggung. Beberapa panggung ikut. Dari bulan apa ya? November ya? November 2022. 22 di Magelang ya? Di Magelang, terus sempat itu bulan depannya di Kulon Progo ya itu. Itu terus rilis. Nah, inget gak? Ini kan kemarin kita sempat ngobrol Mas Aldo. Iya, gimana? Yang pas hearing season kecil-kecilan. Iya. Kamu kan sempat muterin 5 lagu itu kan? Terus aku bilang, inget gak kau? Ini yang meledak yang... Oh, ingat. Tepat kan prediksiku? Iya, dia bilang kita bersama gitu. Kita bersama. Kalau disuruh milih dari 5 lagu, kita bersama ini paling cepet ini. Sesuai kan Pak ya? Itu gini. Itu prosesnya gimana? Kaget gak pas viral? Waktu kita bersama itu? Itu awalnya ya kaget. Gimana kagetnya? Terus batin nih mau mesti dikerjain gimana kagetnya? Oke. Kaget industri bro. Bukan kaget latah ya tadi, kaget ayam gitu ya. Oke, kaget terus dari mana? Pas meledaknya awalnya mana? Di TikTok dulu? Di TikTok. Itu potongan klip atau ada yang pakai soundnya atau gimana? Itu kayaknya ada yang ngover Mas. Pertama itu ada yang ngover ya? Cover. Ada yang cover itu cover gitar gitu. Dia bikin aransemen full. Oh, full. Dan dia juga upload di YouTube. Namanya Si Sasu. bukan sebelum itu. Nganu. Orang Malang pokoknya. Gabut. Apa gabut? Cuma Akunnya itu. Cuma gabut, tapi bikin viral. Cuma gabut. Dan satu-satunya video viral pada saat itu akunnya juga itu, lagu itu. Kayaknya si akun gabut itu kan sebelumnya rilis lagu yang viral ya. Akhirnya dia ngover lagunya Putar Balik itu, wah itu ikutan. Wah, kayak kalau orang yang ke bawah itu, wah ini terusannya apa ya kayak gitu loh. Ternyata yang lagunya Putar Balik kayak gitu. Nah, setelah itu lagi terus banyak yang pakai template-nya. Pakai lagu yang aslinya. Setelah itu ya. Setelah itu. Oke. Berarti dari cover itu kemudian meledak pakai banyak itu yang pakai soundnya gitu. Apalagi musim hujan. Itu mesti fresh banget. Tek kan nggak pernah berhenti itu. Iya, musim hujan. Rintik hujan turun wah selalu. Apapun kondisinya yang penting lagunya rintik hujan. Panas itu rintik hujan turun. Apapun ceritanya rintik hujan. Itu sampai kita tua itu hujan kan pasti turun terus. Terus ke play terus ya. Rintik hujan gitu ya. Oke, sesuai kan prediksinya. Aduh, nek ono sing arep bijik ngono ki mbok takono aku sih inti sing meledak ngono gitu kawan. Wis tak prediksi gitu ya. Oke, dari siapa dukun? Dukun tuh. Oke, dari rintik hujan kita bersama ya. Itu ya yang belum diceritain prosesnya nih. Kan klipnya itu kan ada Mega ya itu. Mega itu. Sama Adit. Yang cowoknya Adit ya. Adit. Itu sepeda motor siapa tuh? Itu namanya itu punya itu ada ceritanya. Asik ini. Ketika kita syuting video klip. Nah, itu motor yang dipakai itu 1 jam sebelum kita syuting banyak bocor. Meledak nih, Mang. Meledak. Itu sempat bro anu ya. Motor iki jeblok ya. Aku marani ning bengkel, Mas. Oke. Ya wis gantilah Mas iki. Itu posisinya waktu puasa loh itu. Oke. Puasa gitu banyak jeblok wah piye ya ngono ki. Ya jelas buka toh. Ya jelas buka. Poso-poso apa toh ya buka lah. Ora percaya ora poso iki. Iya. Oh, itu pertanda. Sesuai kan? Meledak. Meledak. Kita tidak tahu di setiap ada peristiwa itu nggak tahu kalau dia meledak. Jam 12 malam. Meledak, meletus gitu kan. Ini ada yang pecah nggak nanti? Pecah juga episode-nya. Gitu. Jangan disengaja tapi bro. Jangan disengaja. Oke, dari kita bersama itu kemudian angkanya pertama berapa? Kalian ngira tiba-tiba, oh ini meledak, udah bisa ngerasa berapa ribu gitu atau apa? Awalnya itu 5 ribuan ya? Awalnya itu mentok di 6.000. 5.000, 6.000. 6.000 itu di YouTube kan itu rilisnya tengah tahun ya? Iya. Pertengahan tahun Juni 2000. Gitu. Berapa bulan setelah itu meledaknya itu? Mungkin sekitar
Udah lama tuh. Hampir setahun ya. Setahun. Hampir Oh, setahun. telat ya? Hampir setahun itu stuck di 6.000. Setelah di cover itu langsung naik. Akhirnya. Oke. Sekarang banyak ya yang naik itu gara-gara TikTok. Iya, benar. Kemudian cover gitu. Cover. Kita bersama. Terus ada yang rintik hujan tuh. Oh iya, ada. Tapi aku nggak tahu sih adminnya siapa, kayaknya jahat dia itu milih-milih. Kalau yang nggak cakep nggak di repost itu. Ya, jahat banget ini adminnya. Adminnya emang kayak manajer gue. Tetap soalnya gini, aku tuh kadang iseng kalau misalnya apa yang rame ini keywordnya aku cari gitu kan. Itu tuh sebenarnya banyak yang posting gitu. Tapi kenapa yang dipilih yang cakep-cakep itu? Jahat banget. Yang diposting ulang ya, menarik dong. Yang menarik, oke. Nggak semuanya diposting ya. Iya. Oke. Tapi menarik. Kalau kita ngomongin industri musik sekarang, putar balik ini menurutku salah satu yang menerapkan teknologi dan media. Iya. Nah, strategi kalian apa nih tentang kalau orang berkarya kan ya pasti template ya biasanya bikin lagu, udahlah gitu-gitu, nyumbang lirik dan lain-lain. Pernah kamu utarakan juga kan caranya prosesnya kayak gini. Kalau pempromosian itu seperti apa? Mungkin dari teman-teman juga kan ada yang pelaku kreatif juga di sini. Ya. Itu tekniknya seperti apa? Sebelum kita rilis biasanya kita gini Mas, kita datang ke Mbah Dukun. Ke Mbah Dukun dulu ya. Maksudnya saya ya. Yang kadang apa ini lagunya kita bersama. Oke, kita bersama aja. Oke, kita bersama yang bikin video klip pertama. Sebenarnya apa ya kalau strategi itu ya kita mungkin lebih memanfaatkan sosial media dengan baik aja sih. Kayak kita rajin konten, kita bikin footage yang udah lama-lama biasanya, terus kita up lagi, kita yang manggung lama, upload lagi, kasih lirik gitu ya? Kasih lirik gitu-gitu sih. Oh, biar Kebanyakan, aktif. Biar aktif, biar yang penting ada postingan dulu lah kalau di TikTok itu kayak gitu. Akhirnya yo lama-lama juga nyebar toh, lama-lama juga ada yang yang pakai soundnya, template-nya ada. Terus akhir-akhir ini lagi gini, trennya kita bersama itu beralih ke ketika manggung. Ketika manggung ada yang datang bawa ceweknya, pasangan, terus dia pakai baju couple atau pakai merchandise kita biasanya. Terus dia Gini. Iya. Nyanyi salah satu rintik hujan turun, terus sama paling gandengan, terus pelukan, ciuman rara. Wih, didelok dhewe ya. Kayak gitu-gitu. Terus sekarang beralih ke panggung ya. Yang rame akhir-akhir ini lagi di panggungnya banyak berdatangan couple goals gitu. Yes. Di kalangan popang itu Iya. pakai baju couple nyanyi rintik hujan seperti itu. Oh, iya, beralih ya sekarang ya. Iya. Besok ikut-ikutan kamu. Wah, yang berat tuh cari pasangannya, Bro. Oh iya. In frame, ya, tanggung jawab, liane geger, ngerti ya. Oh, iki to lah iki. Iya gitu sih. Piye Pak manajer aku ya, Pak. Mlebu frame ngono kae. Zaman wis modern, Pak. Oke. Lagi enggak. Lagi enggak. Semuanya bener. Lurus aja, Pak, lurus aja. Berarti pemanfaatan sosial media itu memang terkonsep itu kali. Dibilang terkonsep ya mungkin yang penting konsisten sih. Makanya kita aktif terus gitu loh. Minimal 2 hari sekali atau diupload gitu. Soalnya juga ada beberapa itu sekarang udah beda lagi. Kalau dulu itu kan ada yang cover. Terus ada pas manggung footage di depan panggung gitu. Ada juga yang review album atau lagu, Bang kasih rekomendasi gitu. Kalian udah mulai masuk ke situ kan? Rekomendasi lagu yang nyeritain hujan gitu misalnya atau apa. Nah, kalau itu biasanya ada kemarin juga ada yang bikin kayak gitu. Ada konten kreator popang juga itu siapa namanya? M-Unip itu orang mana itu? Pekalongan itu juga sangat membantu kita naiknya juga karena selalu ada beberapa pembahasan, ada beberapa collab post juga sama dia ketika kita main di Pekalongan terus bikin konten bareng gitu-gitu. Mungkin arahnya ke situ sih, kita mendekati media gitu-gitu. Secara otomatis ya itu naik terus ya kita. Walaupun perlahan gitu ya. Alhamdulillah. Menyenangkan ya? Menyenangkan. Kok menang bayar tau Ya sudah terbiasa terkenal soalnya. Oh gitu. Ini cool. Kan maksudnya.
Walah, kademen. Kudu keras iki. Enggak paham aku. Asik tolong asik. Aman. Setiap di podcast itu kalau ngomong pasti punchline. Iya. Diem gitu ya, tiba-tiba des gitu ya. Tugasku cuma gitu. Soalnya kan kalau kedem bis ya, ngono loh. Oh iya, terusnya dibawa ke Kalau dangdut itu bagian yang nyenggaki. iya. Ada bawa cik-cik. Stickingmu yo, Bro. Aku tahu Dwi itu dulu malah dari drummer ya, Wi. Awalnya yang zaman-zaman drummer bersahabat ya. Iya, berteman. Ngobrolin Slipknot dulu. Kenapa itu? Joy Jordison. Iya kan, Wi? Just Idola. cover tanpa double pedal. Oh, cover lagunya. Iya. Lagunya dulu kan Slipknot tapi tanpa double pedal. Iya. Terus jago, Bro, drummermu, Bro. Keren. Bisa tapi. Ora. Rajin, tapi kalau ngomongin sticking rajin loh tuh itu. Sehari sopo. Ora, saya ora kok. Bahasa terkenal sticking mulai. Oh, gitu. Emang seperti masih di bawah kan manggung-manggung alah. Tapi serius loh kalau ngomongin drummer masih top 3 lah gitu. Kalau di kelompok gue nomor satunya tetap Dwi menurut gue. Wis. Kenapa? Secara apa ya? Stamina-nya menurut gue. Misalnya dari lagu pertama nih, setengah jam gitu. Ya gitu staminamu. Loyo terus. Enggak. Masih semangat terus. Semangat terus. Terus aku pernah sekali juga itu ya ngisi apa itu? Sponsor. Oh, pas Dwi. Oh iya. Ya, aku first time tuh. Pakai screen. Ngomong karo aku. Sekali lagi deh. Drummermu ki ketenangannya apik banget. Kan waktu itu kan sebelum main trouble sequence. Ini kesek santai. Akhirnya hidup. Ini tenang banget loh. Cengen iki ya, enggak gawanan ini. Santai. Mati tekan. Dia tetap santai tapi. Liane bu. Soft spoken, real soft spoken. Yes. Soft spoken. Kalau kata-kata Genji itu ya. Iya, soft spoken. Oke, dan terus kita bersama ini meledak TikTok cover semua. Kemudian itu kan merembet ke lagu-lagu yang lain ya. Iya. Apa esok akan kembali? Esok akan kembali. esok akan kembali. Akhirnya di Spotify juga naik semuanya. Naik semua. Itu merata ya 5 lagu itu? Naik semua ya? Yang ada satu yang anu ya. Yang apa? Yang agak kurang. Yang apa? Berdiri tanpamu. Iya. Tapi itu bagus loh lagunya. Itu yang bellet ya? Ya, bellet ini. Yang pelan. Oh, Lagu pelan. Bantu aku gitu kan lagu ya? Oh, bener kan? Yang itu bukan? Bener kan? Iya. Oh iya, itu. Terus 5 lagu. Yang pertama kita bersama naik, itu naik, esok kembali itu biasanya footage-nya itu perjalanan. Pagi-pagi kemana? Pagi ini. Nah, tapi itu judulnya esok kembali. Esok akan kembali. Esok akan kembali. Nah itu mikirnya sambut pagi ini gitu. Soalnya bagian lirik kalian itu kadang malah nggak bagian yang bukan ke judulnya gitu kan? Oh iya. Iya kan? Banyak rintik hujan ya taunya rintik hujan. Sampai ada yang apa nggak DJ gitu? Kalau DJ apa? DJ rintik hujan itu ada nggak? Kayak belum sih. Oh belum ada. Oh. DJ belum. Ya kayaknya asik deh kalau besok ada yang DJ. Tapi emang pencarian di TikTok juga banyak kan rintik hujan. Ganti rintik hujan memang. Iya. Emang itu. Tapi ngaruh sih yang search keyword itu yang pas videonya Galuh ini yang di TikTok itu memang search engine-nya bilangnya gitu. Rintik hujan terus nyangkut ke videomu. Iya betul. Memang senyangkut itu. Berarti penjudulnya yang kurang tepat. Rintik hujan. Kemudian album Rasa muncul single yang setelah itu yang di klip itu Bahasa Jawa. Itu yang arahnya humor ya. Ya, ke humor. Kenapa balik lagi ke Jawa? Kan gini, secara spirit musik nih. Saya itu sudah membaca ada nih berbau Jepang nih gitu. Yang lagu Forever ini. Iya. Terus oke. Kemudian ini Rasa ini kenapa lebih ada kencengnya lagi ini nih. Jepang. Tiba-tiba Jawa lagi. Kenapa itu? Waktu itu ada tren musik Jawa itu lagi naik lagi itu loh. Naik lagi. Pas masa apa itu? Pas ya itu Yang zaman-zaman dulu. Yo, terus aku tuh bilang ke teman-teman ada 2 lagu ya itu ya. Voting aja. Ya akhirnya kayaknya lagi lagu Jawa yang judulnya ini itu lagi naik. Misal kita ngeluarin Jawa lagi gimana? Ya udah gas wae. Ya wis lucu-lucu lah. Lucu-lucu ya. Di talent ya bocah-bocah dhewe. Ya, manajermu dari talent lah.
Tapi itu belum manajer ya kayaknya, manajermu itu ya, zaman segitu. Apa udah? Baru mau apa ya? Baru mau mau. apa ya? Itu ospek menuju manajer. Harus sih. Ospek. Yes. Oh, fanbase. Dari fan. Oh iya, yang video bawa bendera itu di jalan itu. Oh iya, benar. Itu pas manajer. Pas kita viral itu, Bro. Pas acaranya bubarin. Curhat. Tadi dibahas lagi. Tahu udah selama itu ya acara itu ya. Jadi, Aduh, bentar lagi puasa lagi. Jadi anniversary itu acara yang viral ya. trauma ya. Berapa main titik di Wates trauma. Tapi itu dibahas terus loh itu. Iya sih. Dibahas terus. Tapi kita merasa bersalah. Iya, nggak apa-apa sih. Mungkin miskom juga sih. Iya kalau yang ngomongin kebijakan ya. Ini juga ada kan kemarin juga rame tuh lagu. Oh, fair. Iya. Itu ada hubungannya dengan panggung yang itu. Siapa tahu ada hubungannya. Siapa tahu. Gitu kan. Kenapa merasa terwakili semua ya kayaknya ya. Tapi pada saat itu kita juga nggak ngira sih. Maksudnya kalau ternyata kan itu kita malamnya kita main di mana? Sempat ada gigs juga sebelumnya. Lupa aku. Purwokerto. Oh iya, Purwokerto. Kita main di Purwokerto. Terus malamnya berikutnya kita kan main di Wates itu. Nah kita kan belum sempet ngapa-ngapain ya, belum. Jadi kayak ada pemberitahuan tuh belum baca sampai selesai gitu loh. Oh iya. Dan kita juga nggak ngira kalau ternyata pendengar kita di Wates itu bakal serame itu. Tapi banyak loh itu. Iya, makanya itu. Karena itu panggungan pertama setelah kita rilis album di Kota Wates loh. Itu baru pertama lagi itu. Makanya kita kan awalnya kita nggak ngira kalau di Wates itu ada pendengarnya gitu. Iya. Kita share di Instagram. Ternyata kok ada yang dari Magelang, ada yang dari mana? Purworejo. Itu banyak banget tuh. Dan aku pun nggak tahu juga. Kalian masih ingat gak aku pas announce, ayo semua berdiri, kita seneng-seneng malam ini, gitu. Keluarkan energi kalian, gitu kan. Ya sewajarnya gigs popang lah. Iya. Terus yang terjadi ternyata Di lagu keberapa ya? Lagu Tiga itu. Tiga udah dibilangin, Mas. Gini. Selesai. Ngopo aku ngono diberhentikan karena aku kaget itu. Karena ngopo ngono ternyata ada itu. Wah ini Ada itunya itu apa ya? tapi acara itu memang menarik loh. Maksudnya beberapa konten yang ini di YouTube-nya teman kolektif itu kan ya memang terlibat di situ juga kan. Ya memang itu hot issue sih event itu. Gara-gara apa ya? Mungkin karena mereka merasa entah dirugikan atau apa gitu pas saat itu gitu. Kan karena itulah. Apa? Ya baca aja liriknya gitu. Itulah maksudnya itulah. Baca aja lirik. Sangat lirik itu. Baca aja liriknya Sukatani. Apa itu di nomor berapa itu? Aku lupa. Ada kan spesifik bener-bener ngomongin kids gitu kan. Iya. Gitu. Ya. Real pernah mengalami juga dan kemarin juga kan ada Mas Seto kesini. Iya. Beliau kan yang ngurusin genre itu. Oh. Terus ya bilang gini, aku trauma Ben. Kita juga sebagai performer juga trauma sih. Itu kan Kita sempat mikir, wah ngansik ya, nggak usah manggung dulu di situ, sempat kayak gitu ya. bulan selanjutnya soalnya sampai panjang itu. Gitu, sampai gitu. Bahkan ke bulan-bulan selanjutnya sesulit itu bikin acara. Tapi udah lumayan sih sekarang, lebih enak ya daripada Udah ganti, orang. Apanya? Apa ini? Ini kayak gitu ya udah ya. Dia tuh diem apa ya ini ya punchline-nya. Udah ganti loh personilnya. Oh gitu. Oke, Ya wes lah. personilnya. Oke. Nih orang mungkin manggung nih. Iya, ampun. Oh iya, manggungnya ya baru ya. Iya. Oh iya. Itu 3 panggung berturut tuh sulit tuh izinnya tuh. Iya sih. Iya itu. Gokil sih acara itu. Tapi kalau kalian memang nggak fokusnya ke kampung halaman sendiri ya. Maksudnya kalian larinya ke timur atau ke barat sekarang? Kan ada perpetaan musiknya nih. Kayak Sun Gokong mencari kitab. Iya. Nyari kitabnya kemana ini? Kalau segi audiens. Kalau nih, sekarang ke barat. udah terpetakan ya ke barat ya. Ya kebanyakan ke barat. Ada yang ke utara juga. Utaranya mana ini? Nek ke selatan kan nggak mungkin ya, laut saya. Australia. Bisa. Australia. Ke barat ya. Kalau skena gini, aku kan juga nggak terlalu tahu ya ini ya. Dulu
sempet kan ikut nge-crew KM juga, tapi kan zaman dulu. Iya. Perskenaan barat dan di Jogja itu perbedaannya apa yang paling kelihatan? Perbedaannya itu adalah kalau di Jogja mungkin musisinya banyak ya. Untuk penontonnya itu mungkin nggak merata. Relatif Gitu. banyak pilihan. Nah, benar. Tapi kalau di luar daerah itu kan mungkin apa itu bandnya mesti gitu kan mungkin cuma dikit gitu loh. Tapi penontonnya itu antusias banget. Bedanya tuh kayak gitu. Lebih haus hiburan gitu. Iya betul Ya, betul. betul. Dan mereka itu masih sangat kompak, solid gitu loh kalau di sana. Iya. Kita setiap event bikin acara itu pasti ada tiketan, Nah, itu pasti beli. pasti beli gitu loh. Jadi sekompak itu komunitas-komunitas Dan popang jam di sana. acara itu nyampe pagi ya kalau sana ya? Daerah barat Enggak, itu. kalau akhir-akhir ini sih Ya, paling jam mentok jam 12. 12, Bro. 12-an ya. Enggak, nek Pak dulu- manajer dulu pas main ke Purworejo ngajak aku ya itu ya? Iya. Itu acara apa ya? Hip hop apa ya kalau nggak salah? Underground. Sampai ada itu hewan melata. Jogetnya itu bukan joget gini-gini, bukan yang hip hop gimana tuh kalau hip hop, tapi yang berenang nggak jelas tuh kayak tokek di darat tuh. Ya, itu. Keren banget. Sampai seunik itu gitu. skena apa sih satwa? Rame banget itu. Keren, udah lama nggak ngerasain kayak gitu. Oh, skena hip hop barat tuh seperti itu gitu ya. Oh, mungkin karena itu ya, karena di Jogja itu udah sekompleks itu ya. Iya. Nggak. Tapi kita memilih ke sana gitu loh. Oh, Ya realistis aja kan. apa karena di sini udah nama besar semua isinya? Atau karena apa? Dia bisa jadi karena Bisa juga. ketika event-event di Jogja itu pasti yang ramai ketika Band-band yang band-band yang gede. gede gitu. Ketika yang gigs kecilnya ya mungkin Ya, nggak se apa namanya? Nggak serame kalau di luar daerah gitu. Oh ya, kalau barat itu bahkan yang kecil-kecil kolektifan tuh seramai itu ya? Iya, Iya. betul. Oh iya, pantas sih. Kemarin ramai banget ya, Pak Manajer pas di rumah ngajak itu. Wah, Pak Manajer kalian berkicau di tengah jalan. Pulang-pulang berkicau terus ini. Aduh, repot sekali. Menceritakan aib-aibnya gitu, tanpa harus dipancing gitu. Tanpa alkohol. Tanpa dong, tanpa. Dengan penuh kesadaran dia ngomongnya gitu. Berkicau, berkeluh kesah lah gitu ya. Anak-anak popang, tapi sekarang bersih-bersih ya anak popang dia. Nggak kayak dulu ya trennya ya. Sekarang lebih ketata gitu nggak sih? Iya sih, kalau sekarang itu Iya nggak sih? perbedaannya Lebih fashionable gitu kan? kalau nonton itu kalau kita nge-gigs, yang nonton itu sekarang yang datang wah wis keren-keren. Udah pakai kaos merchandise band original. Kalau kita Dulu kan bootleg ya? Iya. Bootleg. Mungkin anak sekarang kaya-kaya ya. Mungkin sih. Kalau enggak lebih pinter nipunya kalau orang tua. Jadi SPP buat bayar match gitu. Wah, bisa itu. Tapi masuk akal loh. Sekarang itu kalau ke apa itu top up game itu loh. Kan itu 200 sampai 400 ribu itu. Bocil loh itu. Mas top up game, FF gitu, 400 ribu gitu. Duit dari mana itu bocil? Bocil kayak gini loh. Dulu mana ada ya kayak gitu ya. Dari SPP. Nah, katanya pendidikan gratis. Lagi bayar. Ini kan dulu ya. Sekarang udah gratis. Katanya. Emang bukan makan siang ya, Mas? Duh, puasa nih bentar lagi nih. Nggak ada proyek itu tuh. Puasa lama loh, sebulan ini. 24 hari apa ya? Itu. Mungkin mau bikin lagu anak-anak. Popang itu sekarang udah wangi-wangi. Kalau menurutku ya. Wangi-wangi. Udah apa ya? Sekarang juga ada kebiasaan kalau pamflet itu tanya HTM-nya berapa. Iya, benar. Nah, dulu itu kalau mindset adalah ini pasti gratis. Gitu. Nah, benar. Oh. Sekarang udah beralih HTM-nya berapa mas gitu. Walaupun sudah tercantum ya kadang di pamflet gitu, tapi tetap bertanya HTM-nya berapa mas. Gitu. Oke, kalau pergerakan itu tapi yang seru lagi adalah ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya aku sering mengulang itu ngomongin tentang market industri. Kalian kan popangnya bener-bener oke, sekarang kita itu ngeband itu nggak cuma hobi gitu kan. Iya. Sudah sampai ke tahap oke, ini kita bekerja di band itu. Industri tidak bisa dipungkiri kalau pengen ngeband harus sesuai dengan marketnya. Iya. Nah, ini lagu terbaru nih. Saya mengamati piano dan vokal. Apakah seperti itu? Saya kemarin ini pertanyaannya juga sama saya ulang. Ke Agil juga kayak gitu. Ke siapapun gitu.
Karena apa ini? Ini alasannya apa? Kenapa tercipta lagu Semoga Lekas Sembuh? Awalnya gimana? Awalnya dulu deh diceritakan. Kenapa ada lagu itu? Proses kreatifnya bagaimana? Awalnya itu debat sama ini. Oke, debat sama ini. Oke. Awalnya itu sebenarnya lagu Semoga Lekas Sembuh ini itu adalah lagu yang buat kita refleksi diri selama 2024. Karena kita mungkin banyak masalah atau apapun dan sebagainya, akhirnya kita memutuskan untuk bikin lagu yang ini, Semoga Lekas Sembuh. Jadi cerita keresahan-keresahan yang ada itu kita tuangkan di lagu tersebut gitu. Oh, bukan terinspirasi ada yang sakit terus semoga lekas sembuh itu. Bukan. Ada sih manajer kita ya. Aku mah mati, Pak. Kan di videonya ada itu. Oh iya. Ada. Oh iya. Videonya Oh itu tangannya dia itu. Ya. Bukan, itu tangan saya. Itu dirimu. Oh, tapi beda kalau dia yang itu yang duduk ini loh. Oh, Sambil diimpus. Itu gimmick sih sebenarnya. gimmick. Sakit sampai gimmick ya? Trombosik turun itu gimmick ya? Gimmick itu. Oh, gimmick. Emang dibikin demi promosi lagu ini. Demi promosi lagu ini. Dan apa? Terus kalian garis besarnya langsung kepikiran oke, bikin kompilasi dan lain-lain atau memang dari awal bikin proses kreatifnya? Nah, debatnya itu apa dulu awalnya? Debatnya itu Kan antara apa dan apa loh debat itu? sebenarnya gini, aku kan belum pernah bikin lagu kayak gitu. Karena kita ngikutin apa industri ya. Akhirnya Rudy, Yus kan yang terkenal lagi kayak gini kayak gitu loh. Tapi aku sendiri untuk membawakan lagu kayak gini tuh belum pernah kayak nggak pede gitu loh. Akhirnya yaudah kita coba gitu loh. Ini udah jadi ini. Itu sebelumnya sempat ini debat dulu. Nggak pede dulu ya? Iya, karena aku kayak belum pernah gitu loh, belum Tapi pernah. di sini apa ya, maksudnya kita akan mencoba hal yang baru karena kita udah bikin scene buat musik udah, yang buat singelong udah. Nah ini kalau ini kita belum punya yang simple, yang liriknya dalam gitu loh, yang benar-benar ini kan di lagu ini emang mungkin liriknya yang paling yang ditulis secara intens ya, benar-benar puitis dan kita coba pakai yang seperti ini, gimana nih hasilnya nanti. Makanya ketika take itu aku sering nanya, Waguna toh, kayak gitu aku masih bilang kayak gitu. Selalu nggak pede ya? Mana tuh. Selalu nggak pede. Iya, awalnya kayak gitu. kurang sedih Proses kreatifnya gimana? Dari awal gimana? Notasinya atau liriknya dulu atau apa? Aku udah nemu part refnya dulu. Oke, ref dulu ya. Karena tak ada yang lebih baik itu aku udah nemu. Akhirnya ya terus aku bikin songnya depan gitu lagunya. Aku langsung kalau orang belajar itu kan sama guru bijak kayak gitu lah. Aku bijak sama Rudy gitu. Yaudah ini baik kayak gitu. Dari refnya dulu. Terus yang tampilan-tampilan yang lain yang bikin siapa liriknya? Saya semua. Akhirnya terus itu kan ditulis refnya enak terus kita cari nada depannya dulu ya, kita sempat beberapa kali ketemu nih warung kue. Iya. Terus Pengusaha bro. Pengusaha. tapi saya guys tutup. Ben-benan. Habis itu kita mingkono tekan biasanya sampai pagi terus sambil cerita ngopi ya deh masalah ini lagi. Terus sambil cerita curhat-curhat akhirnya mungkin terus ditulis akhirnya ketemu sampai lirik yang jadi seperti sekarang. Iya. Curhat jadi lagu gitu. Iya. Oke. Keresahan kalian ya. Emang 2024 tuh sekonflik apa? Apa ya? Kalau saya sendiri awal tahun 2024 tuh sempat sakit. Aku 2 minggu ya itu kayaknya. Aku di rumah sakit. Sakit apa itu? Batu ginjal. Operasi gitu loh. Aku sempat itu terus waktu itu kan aku kerja. Cutiku habis nih. Yang jadi keresahan, besok naik manggung gimana ini cutinya udah waktunya kayak gitu. Ya seperti itu kalau saya sih. Nggak tahu kalau teman-teman itu kan pasti punya cerita sendiri-sendiri. Pasti gimana? 2024 itu memang seberat itu? Lucu. Speechless dia. Iya. Dia itu. Iya apa? Ya apa ini? Tapi gini, kalau kita ngomongin tentang konflik-konflik 2024 ya gini ya. Kan biasanya nih, ujian band-bandan itu kan setelah
2 album ketiga dan lain-lain itu apa nih gitu kan. Iya. Kalian ngalamin itu nggak? Sindrom kayak gitu biasanya ada ujiannya nih di internal band gitu, ada nggak? Sempat ngerasain itu nggak 2024 pastinya itu? sih kayak mungkin ada karena kita wis capek juga toh. Maksudnya kita kan 2024 juga lumayan loh manggungnya. Maksudnya mungkin hampir setiap minggu kita juga ada, terus wis bosen toh mendino ketemu. Wah, ini aslinya sebel kalau ngorokan misalnya. Sapal ya, salah. Terus akhirnya ya itu terus kita yuk ketemu toh kebiasaan-kebiasaannya. Wah iki ana aku sing telatan ngono kuwi juga terus Ngomong dewi. sebelum mereka betul. Aku telatan, betul. Nah, akhirnya ya itulah nek dari aku sendiri nek secara personal ya untuk lagu ini itu aku keresahan pribadi adalah belum bisa untuk membahagiakan orang tua. Nah, aduh. Bentar gini dulu. Itulah yo kalau anak zaman sekarang bilang quarter of life. Quarter life crisis, quarter of life. Udah bilang. Pengaruhnya kok. Maksudnya sih keren ya, quarter gitu ya. Oke. Wih, maksudku. Iya, quarter life crisis. Oke. Oh, ngerasain itu. Ya. Gimana Mas Dwi? Udah nemu belum ini? Udah nemu. Aku ya itu aja. Atau Kesannya, berkeluarga juga ngaruh? ya salah satunya. Oke. Ninggal anak pas konser, nah kayak gitu-gitulah. Nanti tinggalin panggung kan. Maksudnya dia Bali, anaknya tinggal konser. Sedih sih nek kuwi. Jelas diumumke sih, anaknya ya sedih sih kuwi. Oke. Iya toh Bapak kuwi. Oh alah, tinggal nang konser iki lho kuwi maksudnya. Tinggal di panggung saja. Sedih sih. Bener kuwi. Anaknya sering gitu. Dikali wes tahun manggung piro tinggal terus ya. Tinggal terus ya. Ning panggung ya. Ini main di Purwokerto ya, Bali Jogja, Bali. Besok toh kalau anak Mas Dwi itu tak panggil di podcast, dia itu langsung bilangnya gini, saya itu beneran lahir di panggung. Kayak Tarzan tuh lahir di hutan tuh real. Ini di panggung lahirnya. Itu memang kejadian gitu ya. Oke, dari keluarga terus sakit, terus belum bisa membahagiakan orang tua. Lagu ini tujuan kalian buat menyampaikan pesan apa? Kan kalian punya konflik-konflik nih 2024 nih. Menyampaikan pesannya ke arah mana itu dari lagu itu? Pesannya itu adalah di setiap kita mempunyai kesulitan atau hal-hal yang memberatkan itu, saya meyakini itu pasti ada jalan keluarnya dari situ. Karena saya juga melihat lingkungan sekitar kan banyak, mohon maaf ini kayak orang mengakhiri lah ibaratnya kayak gitu. Akhirnya ya kita membuat lagu itu tuh semoga menjadi obat aja, gitu obat. Oh ternyata tuh ada seberat apapun itu pasti bisa lah keluar dari situ gitu loh. Ya seperti itu. Oh pasti bisa keluar gitu ya. Iya. Sebelumnya kan mau kita kasih judul paracetamol. Tapi Obat panas. Penurun panas ya? Iya. Penurun panas. Obat ini bro. Paracetamol gitu ya, diberikan gitu ya. Kemarin kan dikai paracetamol. paracetamol. Terus kalau di TikTok yang nyari kayak gitu, lagu paracetamol JJ gitu. Ada nggak gitu ya? Oke, berarti pesan-pesan yang disampaikan itu ya. Terus gini kan, lagu ini tuh belotnya itu aku masih belum dapat poinnya. Soalnya mungkin ya karena aku tuh sering banget dengerin lagu sekarang itu kenapa polanya mirip gitu. Nah, pola mirip itu karena apa? Apakah karena notasi itu udah kepake dari berapa juta musisi di luar sana? Iya. Atau karena apa? Atau memang unsur kesengajaan biar oke, kalau foto tok pas-pas kayak gitu. Tasing kamera. Oke. Apa? Nah, Aku lagi sing kono, kameranya sing kono. Oh, benar. Apakah itu karena ya memang oke, ini yang viral ini nih, aku tak ngikutin itu gitu. Ada sih. Cuman ya kalau buat lagu itu kayak modifikasi aja sih sebenarnya. Mungkin yang tadi gimana? Ada yang mau Bener lagi. apa? Amati, tiru,
Modifikasi. Lucu ya, santai lu ya. Lucu. Oke, ATM ya berarti. ATM. Oke. ATM apa? Jadi yang misal yang mungkin lagi viral itu modelnya musik-musiknya ya kayak gini. Ya udah kita dibalut kayak gini juga. Tapi secara notasi chord memang mirip ya sekarang itu ya? Iya. Rata-rata rumus chordnya apa sih? Kok cuman sampai G yang pakai triliunan ya lumrah itu. Oke, triliunan ya. Iya Musisi udah jutaan loh. itu. Oh, iya ya. Di Norwegia mungkin pelosok itu ada ya. Udah bikin lagu itu pakai A sampai G itu. Semoga lekas sembuh itu chordnya udah dipakai band black metal Norwegia ya. Oh, Iya, siapa tahu kan. Siapa gitu. Cuma Kalau aja dance yang boleh beda. nanti dance. Oke, dan lagu itu kemudian dikomunikasikan dan lain-lain. Nah, ini yang menarik lagi adalah penjual merchandise. Putar balik ini. Ramai itu. Sekarang udah mulai ada beberapa gigs itu tiba-tiba ada merchandise putar balik gitu. Ini mulai nih couple-couple gitu. Nah, mitalan ono lho, Pak. Sing putar balik ya tahu lho. Oh. Kawin mesti. Gitu sih aku. Enggak, kita selalu original, Bro. Ya kamunya original kan dia nggak tahu. Gitu. Tapi kalau sampai bootleg memang sefanatik itu loh orang-orang. Maksudnya iya kan sih. nggak bisa ngakses mungkin beli, oke duitnya kurang sampai bikin bootleg. Mungkin sefanatik itu. Tapi nggak apa-apa sih kalau sekarang nggak apa-apa. Boleh. Nah, merchandise kalian yang terbaru ini. Saya sempat dengar gosip A1 ini. Dari mana tuh? Nah, katanya ini biru-biru menjiplak salah satu artwork band yang cukup terkenal gitu katanya gitu. Kata siapa ya? Nah, itu kata netizen. Oh, itu iya. bener nggak? Atau ada garis-garis tertentu yang ini sebenarnya plagiarisme atau enggak? Kan kita sempat ngomongin tadi kan lagu itu pun chordnya hampir mirip-mirip. Iya. Nah, kalau di merch sendiri nih, di visualnya itu yang warna ungu gitu, terus terlihat ada gambar gigi apa-apa itu. Mungkin kalau itu kan merchandise judulnya Esok Akan Kembali ya. Esok Akan Kembali. Nah, dari kita itu sebenarnya mungkin itu patternnya yang sama ya, tapi di karakternya itu beda dari apa yang dituduhkan. Seperti itu. Kalau pattern seperti itu kan banyak sekali yang pakai gitu loh. Ada kita pertama kali lihat malah justru dari sing luar apa jadi? Band luar. Nah, kuwi mau. Nanti ditampilkan di sini orang rasanya. The apa gitu. Luar. Ada, pokoknya kita lihatnya pertama malah justru dari sing dari luar itu. Ternyata setelah kita rilis, setelah sold out. Sudah sold out itu. Sold out, tapi kita masih ready di stok lagi sekarang. Kan pertama PO toh. Nah, PO sold out. Terus akhirnya kok tiba-tiba ada kabar burung. Bukan kabar macan. Soalnya cilik kabar burung. Kabar burung kecil. Ada kecuali itu. burung unta ya. Ada yang menulis seperti itu toh. Terus loh ada seperti ini, tapi ya nggak apa-apa sih. Itu ada pro dan kontra sih menurutku. Dan sold out ya. Ya, tapi kita masih ready stock teman-teman. Oh, masih ready stock. Masih kalau Kita tinggal dikit atau masih banyak? Masih beberapa sih. Masih tinggal beberapa. di chat aja nanti kalau pengen. Kalau penasaran seperti apa kita jiplak apa enggak? Dibeli dulu. Bener tuh. Tuh orang jualan tuh. Aku nanti kata dodolan jersey, aku dodolan klenik. Ngono kuwi ben payu aja. Oh iya. Itu malah sebenarnya luar ada yang pakai ya kayak gitu. Ada, patternnya kita lihat itu dari situ. Tapi kalau karakternya kita beda semua sih. Karakter yang ada di gambarnya itu kan ada 4 karakter ya. 5 bahkan ada yang di tengah itu. Nah, itu beda semua. Dari yang itu tadi, dari yang potongan itu tadi beda. Oke. Ya itulah versi kalian seperti itu ya. Semoga bisa menjawab tapi ya netizen ya. Perspektifnya sendiri-sendiri gitu loh. Bebas lah orang itu ya. Kalau mau dibilang jiplak juga kita nggak apa-apa. Kayak lagu kan misal itu lagunya mirip ya udah bebas-bebas, yang penting kan kita nggak jiplak gitu loh. Modif. Tapi sempat kejadian juga loh, rumah podcast itu sempat dipakai orang juga. Di YouTube ada sebelum aku ke YouTube. Gitu. Pernah. Tapi mereka real bahas tentang arsitektur rumah. Real. Rumah podcast real. Bentuk bangunan gitu yang dibahas itu tentang apa kokohnya tanah gitu loh, bahas-bahasnya gitu. Kita harus pakai jersey. Pakai jersey apa, mereknya apa gitu. Tapi ya nggak apa-apa, tak biarin aja, udah biarin gitu.
Toh ya mereka upload episodenya cuma 5 atau berapa, ketimbun sama 200 episode kan? Iya. Beda, algoritmanya siapa yang konsisten? Iya. Who knows Pada ya, akhirnya gitu. yang kita setiap karya itu ada penikmatnya sendiri-sendiri. Yes, betul. Oke, dari merchandise udah nih. Nah, ini kan lirik video. Ada nggak yang pengen dijadiin ini musik video? Ini dijadiin musik video nggak atau lirik doang? Ada Kalau kepikiran nggak? rencana ada tapi belum tahu. Nah, takon dugune sik bro, payu rai lah. Nah, Bayu lagi. Takon sik iki. Oke, terus ini ada kemungkinan juga ya untuk Ada kemungkinan tapi kita masih tapi belum proses ya ini ya. masih nunggu sponsor. Oh, siapa tahu nih habis ini. amin. Oh, siapa tahu. Oke. Itu belum tahu ya di video dan lain-lain. Dan setelah ini kan pasti album ya? Atau masih single lagi? Ya sebenarnya ini perjalanan menuju album. Menuju album. Terus single yang Semoga Lekas Sembuh ini tuh masuk album nggak? Masuk. Oh, oke. EP atau full? Full Ini EP. tantangan buat kalian nih soalnya. Full EP. Dengar nggak? Full EP. Dengar nggak? Albumnya besok EP terus tuh. Full EP. Full EP. Berarti paling enggak 8 sampai 10 track ya itu ya. Rahasia. Masih dirahasiakan. Tapi ceritanya urut nggak? Ada kemungkinan urut nggak? Tema mungkin Kalau ya. temanya sama. Garis besarnya boleh di-spill nggak? Garis besarnya apa yang album next? Garis albumnya? besarnya itu ya masih seputaran tentang kayak Semoga Lekas Sembuh, tapi nanti bakal ada tentang kehidupan sendiri, tentang percintaan, tentang orang tua. Ini lebih kompleks ya? Iya. Nggak cuma kalau yang rasa itu kan 5 perasaan gitu. 5 perasaan. Dan satu-satu lagu. Kalau ini beda-beda ya? Beda-beda. Yang percintaan sendiri, yang tentang mungkin orang tua sendiri gitu ya? Karena kita kan sudah bapak-bapak nih. Oh, lebih relatable ya gitu ya? Ini lebih simba-simba. Mas-mas nih kumisan. Iya, adilnya aku bisa. Oh, lu kumisan. Aku tahu dia nih. Pasti kan keresahannya beda-beda lagi Iya, toh. iya, iya. Setelah kemarin ketika dia masih remaja bikin lagunya Beribian gua toh. 5 tips cara mendekati wanita. Itu. Kan sekarang keresahannya beda. Gas langka. Betul. Oke. Menarik. Setelah ini album, tapi belum tahu ya berapa track dan lain-lain. Ada kemungkinan video klip juga. Ada. Oke. Semoga filenya tidak hilang. Filenya hilang. Nah, saya yang takut itu tuh. Iya, itu. 5 take tapi hilang semua. Kebetulan dia udah beli harddisk sih. Oh, beli harddisk. Tapi nggak kemakan virus kan? Sama aja. Oke, kita udah nyampe ujung nih. Udah nyampe ujung, nggak kerasa kan? Oke. Dan setelah ini ada perilisan apa gitu nggak? Campaign promo atau apa? Atau merchandise? Ya kita masih ini sih, masih gencar di Semoga Lekas Sembuh. Oke. Semoga biar pendengarnya lebih luas lagi. Seperti kitinya tuh. Tunggu tuh, kiti-kitinya. Udah ada kemarin beberapa yang bikin template Mbak. Apa? Template-nya apa? Ada biasanya? ini Kalau yang kemarin kan kapal-kapal itu, ya sekarang apa? ini ada mbak-mbak sedih yang di pinggir danau. Pinggir pantai ada juga kok mas. Mas-mas di Oh, pinggir mas-mas. pantai, terus lagi ngelamun, sore-sore, lagi ngerokok, ngono kan? Iya, ada. Kayak gitu. Semoga lekas sembuh gitu ya. Oke. Viti udah mulai keluar nih. Semoga lekas ramai juga. Ya. Amin. Oke, kita udah nyampe ujung. Ada yang mau ditambahkan sebelum podcast ini ditutup? Monggo, dari siapa? Monggo. Silakan Mas. Apapun yang memberatkan. Apapun yang memberatkanmu. Iya. Oke. Di-briefing sih. Kata kuncinya iki, Bro. Ngomong. Apa? Dari tadi kita ya ngomong belum ngomong sendiri. Apapun yang memberatkanmu. Semoga bareng nggak bro? Oh iya. Kok angle-nya kono wae nek tengah wae. Apapun yang memberatkanmu semoga lekas sembuh ngono ya. Oh, iya. Ayo mulai. Wes toh? Apapun yang memberatkanmu. Semoga lekas sembuh. Tepuk tangan balik. Oke, kalau begitu saya Ruben Mahendra dan putar balik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you semuanya. Thank you, terima kasih.